Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Agustia Daikono Putra, NIM D1A021417, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dengan dosen pengampu Bapak Johannes Joni Konya, SHMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas saya pada mata kuliah hukum pajak, yaitu jelaskan bagaimana penyelesaian sengketa pajak internasional oleh wajib pajak di luar upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan domestik suatu negara dengan menggunakan mekanisme Mutual Agreement Procedure atau biasanya disebut MAP. Baik, saya akan langsung menjawab dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan di atas. Sengketa pajak merupakan hal yang kerap terjadi seiring dengan meningkatnya perdagangan dan investasi lintas yurisdiksi. Untuk mengatasi sengketa pajak itu, Pasal 25 OECD model maupun UN Model Convention telah menyediakan mekanisme di luar dari upaya hukum yang tersedia dalam hukum domestik suatu negara. Mekanisme ini hanya dapat dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara dan negara mitra yang terikat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B melalui Mutual Agreement Procedure. Lantas, apa yang dimaksud dengan Mutual Agreement Procedure? Nah, jadi gini teman-teman. Mutual Agreement Procedure atau biasanya disebut MAP merupakan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda atau apabila terjadi indikasi bahwa tindakan otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Tax Treaty atau P3B, atau bisa juga untuk penyelesaian sengketa transfer pricing atau yang lebih mudah dipahami adalah Mutual Agreement Procedure merupakan solusi penyelesaian sengketa spesial di luar ranah penyelesaian sengketa domestik seperti keberatan atau banding. MAP dianggap spesial karena merupakan proses konsultasi dan bukan litigasi. Nah, supaya teman-teman sekalian dapat lebih mudah memahami tentang cara penyelesaian sengketa pajak internasional ini, saya akan memberikan salah satu contohnya. Yaitu, misal PT Maju merupakan anak perusahaan yang induknya di Jepang. PT Maju diperiksa oleh kantor pajak di Indonesia dan terdapat koreksi positif transfer pricing sehingga diterbitkan SK PKB oleh kantor pajak. Induk perusahaan PT Maju yang di Jepang menganggap bahwa pemeriksaan pajak di Indonesia dianggap terlalu besar menetapkan harga jual atau terlalu besar menetapkan penghasilan yang harus dilaporkan di Indonesia. Tentu saja secara global, koreksi oleh pemeriksa pajak akan berdampak pembayaran pajak di Indonesia lebih besar. Di Jepang, dia membayar pajak atas penghasilan yang sama dengan yang dikoreksi oleh pemeriksa pajak. Sehingga, jika dihitung secara grup, ada penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali atau double tax. Karena itu, perusahaan induk di Jepang dapat meminta ke otoritas pajak Jepang untuk perundingan dengan otoritas pajak di Indonesia. Perundingan ini disebut MAP. Inti perundingan adalah menilai berapa nilai yang dianggap wajar antara pajak di luar negeri versus pajak di Indonesia. Atau keadaannya terbalik. Perusahaan di Indonesia memiliki anak perusahaan di Indonesia. Anak perusahaan di luar negeri dilakukan koreksi harga oleh otoritas pajak di luar negeri karena dianggap melakukan transfer pricing. Perusahaan induk di Indonesia meminta kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan MAP dengan otoritas pajak di luar negeri. Nah, jadi gitu teman-teman contoh kasus tentang penyelesaian pajak internasional. Saya harap teman-teman sekalian dapat memahami apa yang saya telah jelaskan. Mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.